Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 10 hari ini di 35 pertemuan, di 35 majelis kita menyelesaikan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekhina Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kitab yang kita baca sebagaimana yang telah diterangkan termasuk salah satu panduan dasar fikih yang sangat banyak manfaatnya dan sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu apabila ia memahami pembahasan-pembahasannya dan mutqin, ya, sangat paham dan mengerti kandungan yang diterangkan oleh penulisnya. Dan itu sebenarnya yang dimaksudkan di dalam seorang belajar suatu ilmu apapun, terkhusus pada ilmu fikih ini yang tidak terlepas dari kehidupan kita, yang setiap dari kehidupan harusnya dihiasi dan dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dari pelajaran, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada seluruh ikhwah di dalam mendalami ilmu fikih. Ya, secara umum bahwa keikhlasan di dalam belajar itu adalah perkara yang dituntut pada setiap amalan ibadah yang seorang itu mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menjaga keikhlasannya. Sebab keikhlasan itulah yang membawa kebaikan bagi hamba. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama itu untuknya. Dan keikhlasan ini dialah hal yang menjaga seorang hamba di atas kebaikan. Akan dimudahkan ilmu itu untuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Dan dengan keikhlasan ini, seorang akan dijaga dari perkara yang jelek dan dipelihara di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan sering saya ingatkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana beliau dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Di kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran
ketika beliau diajak untuk berbuat hal yang keji, maka Allah palingkan beliau dari perbuatan tersebut. Nah, Allah terangkan innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Di satu qiraah innahu kana min ibadina al-mukhlisin. Hamba-hamba kami yang sangat ikhlas. Karena keikhlasan yang beliau miliki, maka Allah palingkan dari beliau kekejian dan dosa. Ya. Maka demikianlah ilmu tersebut. Apabila seorang ikhlas di dalam menuntutnya dan menjaga keikhlasan dalam mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya ilmu dan menjadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian di antara hal yang penting bagi seorang penuntut ilmu adalah al-jid wal ijtihad. Bersungguh-sungguh dan terus berijtihad di dalam menambah ilmu yang dia pelajari. Sebab ilmu itu lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat luas. Ya. Apa yang kita dapatkan dari ilmu pasti kekurangannya lebih banyak. Ya. Apa yang kita ketahui pasti kejahilan kita lebih mendominasi. Dan di antara hikmah yang sangat indah di dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khadir, ketika mereka berada di atas perahu, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, maka ada seekor burung yang terbang, ya, kemudian meneguk air di permukaan laut, kemudian naik lagi. Ya. Maka Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya ilmu kita dibanding ilmu Allah hanya seperti burung itu saja, meneguk air dari lautan. Ya, dia adalah suatu hal yang sedikit. Nah, karena itu perlu ijtihad dan bersungguh-sungguh. Kata seorang penyair yang bijaksana, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan didapatkan walaupun dia menuntut ilmu itu selama 1000 tahun. Ilmu itu lautan yang sangat luas. Maka ambillah dari setiap ilmu yang paling indahnya. Yang paling indahnya. Nah, di mengukur yang paling indah di sini, inilah kewajiban seorang penuntut ilmu. Sebab cabang ilmu banyak. Ya. Cabang ilmu banyak. Kalau dia tidak pandai melihat apa yang pantas baginya dalam menuntut ilmu, dan apa yang seharusnya dia kedepankan untuk dia pelajari, maka kadang akan berlalu bersamanya hari demi hari, tahun demi tahun, namun manfaat ilmu atau ilmu yang didapatkan hanyalah sedikit. Ya, ilmu yang didapatkan hanyalah sedikit karena dia tidak mempunyai metode di dalam belajar yang sesuai dengan ilmu tersebut. Baik, maka harus diambil yang paling indahnya, yang paling bagusnya. Diambil yang paling indahnya, yang paling bagusnya. Cabang ilmu sangat banyak, dan ilmu itu sangat luas. Ya, ilmu itu sangat luas. Kata Abu Hazim, ya, rahimahullahu taala, atau kata Imam Al-Hazimi, rahimahullahu taala, ilmu hadits itu lebih daripada 80 cabang. Ini ilmu hadits saja. Lebih daripada 80 cabang. Satu cabang dari ilmu hadits ini, andai kata seorang hamba menghabiskan umurnya di dalam mempelajari, dia tidak akan mencapai ujungnya. Jelas ya? Apalagi di ilmu yang lainnya. Ini baru di dalam ilmu hadits. Ya. Belum di ilmu terkait dengan masalah akidah, fikih, ya, dan sebagainya. Kemudian ilmu itu sifatnya perlu diulangi. Ilmu itu sifatnya perlu diulangi.
Nah, sebab dia seperti yang diibaratkan oleh Nabi bagi orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Kalau dia tidak menjaganya, maka dia seperti kendaraannya. Dan kalau tidak dijaga ikatannya, dia akan lari. Maka perlu dijaga. Perlu dijaga, diulangi, diamalkan. Sehingga ilmu itu ya menjadi kuat. Dan di sini yang penting saya terangkan di dalam pembahasan fikih. Ya sebagai penutup pertemuan kita ini. Saya ingin menjelaskan bahwa seseorang di dalam mengkaji ilmu fikih, dia hendaknya bertahap, tadarruj di dalam mempelajarinya. Ya, ada tahapan-tahapan dalam mempelajari ilmu fikih itu. Dia memulai dari ringkasan, ya ringkasan-ringkasan dari ilmu fikih. Seperti matan yang kita baca sekarang ini, Manhajus Salikin, ini termasuk ringkasan. Ya. Dan seperti di daurah sebelumnya, Ad-Durarul Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani juga ringkasan. Ya, jelas ya? Ringkasan fikih. Maka ringkasan yang seperti ini tidak cukup seorang membaca satu ringkasan saja. Dia kadang perlu membaca ringkasan yang kedua. Jelas ya? Kemudian ringkasan fikih itu sendiri ada yang sangat ringkas, ada yang pertengahan, dan ada yang ringkas tetapi dia mencakup hampir seluruh pembahasan-pembahasan di dalam fikih. Memang ringkas, tapi hampir mencakup seluruh pembahasan-pembahasan di dalam apa? Di dalam fikih. Maka ini jenjang di dalam ringkasan. Ya, yang dimana seorang hanya mengambil pembahasan fikih itu dengan memetik kesimpulan saja di atas satu pendapat. Ya, di atas satu pendapat. Jelas ya? Adapun jenjang berikutnya setelah dia melalui hal ini, dia boleh masuk ke dalam jenjang yang kedua. Dia misalnya melihat di dalam sebagian madhab dan dia lihat pendapat di dalam satu madhab saja, perbedaan pendapat di dalam satu madhab saja. Ya, kalau dia sudah melewati jenjang ini, maka boleh dia baca buku-buku yang menerangkan madhab para ulama, madhab para ulama di berbagai negeri, seperti kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, atau kitab Al-Istidkar karya Ibnu Abdul Bar, atau kitab Ikhtilaful Ulama karya Imam At-Tahawi, ya, atau kitab Al-Awsat, demikian pula Al-Ishraq karya Ibnu Al-Mundhir, ya, dan selainnya dari buku-buku para ulama yang memuat perbedaan-perbedaan pendapat. Jelas ya? Kemudian di sini juga penting saya ingatkan di sini sebagai dasar. Itu tadi tahap lanjutan. Sekarang untuk melengkapi dasar. Ya. Untuk melengkapi dasar. Ya. Ini pelajaran saya anggap sebagai pelajaran siapa yang mengikutinya dari awal sampai akhir, maka telah tergambar ya pada dirinya secara umum bagaimana syariat kita, agama kita itu. Ya, dan dia secara umum bisa menyaksikan betapa keindahan dari tuntunan dan syariat-syariat agama kita. Jelas ya? Tetapi dalam masail amaliyah terkait dengan pengamalan, ya, dia tatkala beramal dengan pendapat yang kuat dan mengambil pendalilan dari apa yang telah dia ketahui, ini harus didetailkan dengan dia mempelajari buku-buku yang merupakan alat untuk memahami fikih tersebut. Jelas ya? Kita lihat di pembahasan usul fikih dan di pembahasan qawaid fiqhiyah. Nah, jadi penting bagi seorang penuntut ilmu setelah dia mempelajari sudah walaupun sekali dia belajar ilmu fikih dari awal sampai akhirnya, ya penting dia mempelajari ilmu usul fikih. Penting dia mempelajari ilmu usul fikih. Dan boleh juga sebenarnya sebelum dia belajar fikih, dia belajar ilmu usul fikih. Ya, jelas ya? Untuk masuk dalam pelajaran fikih. Boleh saja. Ya, tapi tidak harus siapa yang ingin belajar fikih, dia belajar ilmu usul fikih. Kalau dia belajar ilmu fikih itu dari guru. Jelas ya? Sebab guru akan menerangkan ya sebuah pembahasan, kesimpulannya dan dalilnya. Dan itu cukup. Ya, sebab ini kesimpulan yang diinginkan. Tapi tatkala kesimpulan ini ingin dia rangkum
dan dia mudah untuk menghafalnya, mengingatnya, maka dia harus mempelajari ilmu alatnya. Dengan alat inilah kandungan-kandungan fikih yang yang sangat banyak yang telah kita terangkan itu, ya, yang pembahasannya ya ribuan bahkan ratusan ribu pembahasan itu bisa dirangkum di dalam kaidah-kaidah. Ya, di dalam dasar-dasar, pijakan-pijakan sehingga seseorang tidak salah menempatkan pembahasan. Jelas ya? Lewat di pembahasan salat misalnya, sebuah pembahasan, dia anggap bahwa kaidah yang dia pelajari di situ berlaku untuk di semua pembahasan. Padahal hanya di pembahasan salat saja dipakai. Jelas ya? Dan ini kekeliruan ini muncul kenapa? Karena dia tidak mengikat ya pengetahuan fikihnya dengan dasar ilmu usul fikih atau kaidah-kaidah fikih di dalam hal ini. Jelas ya? Maka mempelajari ilmu usul fikih itu penting. Ya. Dan insyaallah taala suatu saat nanti ya mudah-mudahan ada daurah yang terkait dengan ilmu usul fikih. Ya, walaupun dia sebenarnya pembahasan ya perlu seorang itu mengerti bahasa Arab. Ya, tapi apabila dipahamkan dan diberikan dengan banyak contoh, itu akan memudahkan untuk memahami ilmu usul fikih. Demikian pula ada ilmu qawaid fiqhiyah. Ya, terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Sebab dengan kaidah-kaidah ini seseorang bisa mengukur, ya, dia bisa mengukur ya banyak pembahasan dan memasukkan pembahasan tersebut di dalam kaidah. Masukkan pembahasan tersebut di dalam kaidah. Misalnya kaidah yang sudah berlalu, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Ya, ini kalau dia pegang kaidah ini, dia pahami dengan baik, maka dia bisa menjawab 1001 macam pertanyaan yang sifatnya terkait dengan kaidah ini. Jelas ya? Ya. Di pembahasan salat, di pembahasan wudu, ya. Di pembahasan puasa, di pembahasan haji dan selainnya. Jelas ya? Dia dengan memegang satu kaidah, maka dia bisa menjawab 1001 macam pertanyaan. Baik. Jadi penting untuk mengetahui kaidah-kaidah fikih. Ya, dan ini semuanya ilmu, ada tahapan-tahapannya, ada cabang-cabangnya. Demikian pula di antara hal yang penting, dia mengenal ya tentang pembagian-pembagian di dalam fikih dan perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan. Jelas ya? Seperti yang kita terangkan misalnya hari ini, perbedaan antara qada dan fatwa. Ya. Ini bentuk dari perbedaan. Ya. Dengan pandainya seorang membedakan antara ini dan ini akan menguatkan pengetahuannya supaya dia jangan memasukkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ini kadang kita saksikan pada sebagian orang yang kadang menyampaikan ilmu dan juga pada sebagian orang yang bertanya tentang ilmu. Ya, seakan-akan kalau dia menyampaikan sesuatu itu mesti untuk dilakukan oleh orang lain. Jelas ya? Ya, walaupun terkait dengan masalah ijtihad. Ya, terkait dengan masalah ijtihad, pintu ijtihad dibuka di dalamnya. Seakan-akan mesti untuk dilakukan. Ya, wajib dia melakukannya. Kalau tidak dilakukannya, maka macam-macam yang diarahkan, ditahdirlah, ya, diboikotlah. Ya. Padahal dia dalam masalah yang mungkin seorang berbeda pendapat di dalamnya. Jelas ya? Maka kalau dia pahami posisinya sebagai hanya seorang menyampaikan mufti saja, penyampaian, maka dia tidak bersikap seperti itu. Ya. Dia tidak bersikap seperti itu. Jelas ya? Baik. Demikian pula orang yang bertanya. Dan ini kadang terlihat pada sebagian ikhwah. Kadang dia bertanya kepada seorang ustaz. Ya. Apa hukum bekerja di bank? Ya. Sudah dijelaskan sama ustaznya. Hukumnya begini dan begini. Ya. Setelah itu, hukum ini dia pegang. Kemudian dia datangi kawannya yang kerja di bank. Ya. Ini fatwa. Atau ini jawaban. Ya. Tidak boleh kerja di bank begini-begini. Kamu harus keluar. Ya. Dia di sini posisinya sebagai apa? Suruh orang keluar. Ya. Dia sebagai pemerintah, ya, sebagai penasehat, atau dia sebagai seorang yang menyampaikan ilmu. Jelas ya?
Maka tidak membedakan antara masail ilmiah ini kadang membuat seorang itu overacting dia. Ya. Dia keluar dari apa yang bukan porsinya atau bukan posisinya dia masuk di dalam. Jelas ya? Maka demikianlah harusnya seorang kalau dia menempatkan suatu pada tempatnya itu terlihat dia akan lebih bijaksana di dalam ilmu yang dia sampaikan. Dia akan lebih bijaksana di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan. Berbeda dengan orang yang terbatas pengetahuannya, maka biasanya dia hanya sibuk dengan keterbatasannya dan menganggap seluruh orang yang berada di sekitarnya itu adalah hal yang terbatas dengannya. Tapi kalau dia mengetahui betapa luasnya ilmu ini dan betapa ilmu itu harus diukur ya dengan qawaid-qawaid, dengan dawabit-dawabit, ya. Jelas ya? Dan harus dibedakan antara masalah ini dan masalah itu, maka insyaallah taala ini akan memberikan wawasan yang baik untuknya. Jelas ya? Baik. Kita sebutkan dalam masail yang seseorang berbeda ijtihad. Adapun kalau masalahnya misalnya masalah yang jelas, ya masalah yang jelas, ya di sana menyeru kepada tauhid, kemudian ini tetap di atas bid'ah dan kesyirikan misalnya, ini masalah yang jelas seperti ini, ya jelas ya. Tapi kalau masalahnya ijtihad, kemudian bentuknya memberikan paksaan, ya sana ketika bangkit dari rukuk dia sedekap, yang satunya tidak sedekap. Ya, maka dalam hal yang seperti ini seseorang tidak perlu ribut-ribut di dalam masalah ya dia paksakan kawannya sedekap atau tidak. Sekarang dia meyakini apa yang diyakini dengan dalil, itulah yang dia pertanggungjawabkan antara dia dan antara Allah. Jelas ya? Adapun kawannya, dia boleh saja menyampaikan kepada kawannya bahwa yang benarnya adalah begini dan begini, dalilnya begini. Ya. Kalau kawannya menerima, ya maka alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, maka kawannya tersebut dilihat kenapa dia tidak terima. Ya. Apakah dia tidak terima karena kesombongan atau dia punya hujjah yang lain? Kalau karena kesombongan, ini adalah dosa antara dia dan antara Allah. Kalau dia punya hujjah yang lain, biarkan dia melihat apa yang bagus untuk agamanya, dan itu pertanggungjawaban antara dia dan antara Allah. Adapun kita sendiri, kita sudah menyampaikan kewajiban, sudah menyampaikan. Jelas ya? Bukan kewajiban kita mengurus apa yang dia lakukan. Ya, maksa dia untuk sedekap misalnya, atau untuk tidak sedekap. Ya. Jelas ya? Bukan itu yang diinginkan. Maka sekali lagi, ya penting seorang itu i'tina dan memperhatikan tentang dawabit, ya pembagian-pembagian, kemudian al-furuq, perbedaan-perbedaan antara ini dan itu. Ini dari bentuk-bentuk ilmu. Ya, karena itu saya sering tekankan bahwa seorang dimanapun dia duduk, ya mempelajari ilmu, ya dia mengingat pembahasan itu, dia ingat apa definisinya, apa hakikat dari ilmu yang dia dengarkan. Satu. Kemudian yang kedua, dia perhatikan kaidah-kaidah di dalam ilmu yang disampaikan pembahasannya. Apa kaidahnya? Kalau ada kaidah disebut, dia pegang kaidah itu. Jelas ya? Kemudian kalau ada pembagian-pembagian, dia catat pembagian tersebut. Kemudian kalau dibedakan antara ini dan itu, maka dia harus mengetahui perbedaannya antara ini dan itu apa. Nah, kalau dia rajin mengumpul 4 hal ini, insyaallah taala itu dia membangun pembahasan fikihnya di atas sesuatu yang sangat kuat sekali. Dia akan bangun di atas sesuatu yang sangat kuat. Jelas ya? Baik. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, kalau terkait dengan masalah metode dan disiplin dalam menuntut ilmu, itu banyak pembicaraan yang bisa dibicarakan di sini. Tetapi masih tersimpan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, waktunya sisa 1 jam lebih sedikit. Bolehkah seorang perempuan ketika membonceng sepeda motor duduk seperti laki-laki dengan beberapa alasan? Misal mempunyai beberapa anak, sehingga kalau tidak duduk seperti itu tidak muat, sempit, perjalanan jauh atau sedang hamil.
Sini sudah diberi hukum ya dalam pertanyaannya. Yang membonceng sepeda motor duduk seperti laki-laki. Ya sudah dikatakan seperti apa? Laki-laki. Ya. Dan tidak boleh seorang menyerupai laki-laki. Jelas ya? Tidak boleh menyerupai laki-laki. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Jelas ya? Adapun alasan yang disebut di sini, saya kira ini bukan suatu hal yang alasan dia duduk ke depan juga, ya sempit juga, ya jelas ya. Baik. Kemudian kalau terkait dengan masalah keamanan, ya semuanya ada risiko, mungkin saja ada risiko. Tapi bagi seorang perempuan dia menjaga etikanya sebagai seorang perempuan, dia menjaga, dia jangan melakukan hal yang mengesankannya seperti laki-laki, ya. Kemudian kalau dia duduk seperti laki-laki, ya kemungkinan untuk auratnya lebih nampak itu lebih banyak daripada apa? Dia duduk seperti duduk perempuan. Jelas ya? Baik. Karena itu saya nggak menasihatkan apa yang disebutkan di sini. Saya tidak menasihatkan dan saya tidak melihat ada bentuk dari hal yang penting atau darurat di dalam hal tersebut. Bolehkah seorang perempuan mengendarai motor dan belajar mengendarai motor? Ya tidak boleh ya perempuan mengendarai motor, mengemudikan mobil. Itu tidak diperbolehkan bagi perempuan. Ya. Jelas ya? Dan itu tidak sejalan dengan tabiatnya. Tidak sejalan dengan tabiatnya sebagai perempuan. Nah, karena itu tidak ada dari para ulama kita di masa ini memfatwakan bolehnya perempuan mengemudikan mobil, ya mengendarai motor. Apalagi mengendarai motor. Ya, jelas ya? Kalau tiba-tiba ada masalah di jalan, ya, ini nggak cocok dengan seorang perempuan dengan kelemahannya di dalam hal ini. Jelas ya? Kemudian perempuan itu asalnya tinggal di rumah. Allah firman waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ayat ini perintah. Asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan wajib. Tidak boleh keluar kecuali dengan alasan yang dibolehkan. Ya, dengan dia mengenal, pandai naik motor, pandai mengemudikan mobil, ya, ini akan sulit dia mengontrol dirinya. Ya. Sulit dia akan duduk di rumah, sedikit-sedikit keluar. Ya. Sedikit-sedikit jalan. Ya. Seorang suami menginginkan istrinya untuk menggunakan alat-alat KB. Ya. Atau suami melakukan azal dengan alasan agar anak tidak terlalu dekat jarak usianya, sehingga agak menelantarkannya. Masalah nafkah dan lain-lain. Si istri menolak dan tidak mau karena merusak siklus haidnya. Tapi kalau menolak akan mengakibatkan pertengkaran dan hubungan yang kurang harmonis. Nah, bagaimana sikap istri dalam hal ini? Ya pertama dilihat dulu kepada hukum asal di dalam apa? Di dalam menggunakan KB tersebut. Kalau azal itu dibolehkan. Dibolehkan walaupun makruh. Walaupun makruh. Jelas ya? Ya, dalil pembolehannya adalah hadis Jabir. Ya. Nah, kunna na'zalu wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dan Al-Quran turun. Maksudnya di masa turunnya wahyu, mereka melakukan azal tetapi tidak diharamkan terhadap mereka. Jelas ya? Baik, tapi kalau menggunakan alat-alat KB menahan untuk tidak melahirkan, ini hanya diperbolehkan di kondisi yang darurat. Ya. Seperti kalau istri misalnya ketika dia hamil akan membahayakan kandungannya, membahayakan dirinya atau membahayakan anak yang dia kandung, atau misalnya kalau dia cepat melahirkan, maka anaknya akan terlantar. Ya.
anaknya akan terlantar. Adapun masalah nafkah, ya nafkah itu bukan dia menanggung. Nafkah itu rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap anak yang dilahirkan itu ada rezekinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusannya masalah hal tersebut. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apakah kondisinya darurat atau tidak. Ya, kalau darurat boleh saja memakai dan memasang alat-alat ya KB. Jelas? Tapi dengan ketentuan dipasang oleh orang yang ahli. Ya. Kemudian kalau dia mengganggu siklus haid, maka mungkin dia bisa konsultasi dengan orang yang ahli supaya dilihatkan jenis atau alat yang tidak mengganggu siklus haidnya. Beberapa orang menitip uang kepada si A. Dan ada beberapa orang yang lain meminjam uang yang dititip kepada A. Apakah si A harus meminta izin kepada orang yang menitipkan uang tersebut dipinjamkan kepada orang lain? Ini sudah dibahas. Pembahasan apa ini? Pembahasan wadi'ah. Wadi'ah itu amanah. Dia tidak punya hak menggunakan uang orang lain. Kalau dititipkan uang, dia jaga uang tersebut. Tidak dia pinjamkan. Kecuali kalau si pemiliknya mengizinkan. Baru boleh dia berbuat dengan uang itu. Jelas ya? Ya, kalau dia pinjamkan tanpa izin pemiliknya, maka ini dia melanggar amanah yang diberikan kepadanya. Nah. Seorang istri yang berangkat taklim khusus akhwat atau taklim umum. Tapi suami belum pulang karena satu urusan. Lebih utama mana? Istri berangkat dulu karena suami sudah tahu jadwal taklim. Jarak taklim dekat. Atau menunggu suami pulang untuk menunaikan hak-hak suami. Misalnya menyiapkan makan dan minum. Kalau suami tidak mendapatkan istri dan anak-anaknya di rumah, kemungkinan besar suami tidak suka atau tidak riba. Ya, sebenarnya ini yang menjadi titik pembahasan di belakang. Suami mengizinkan atau tidak? Kalau dia mengizinkan, tidak ada masalah. Dia menghadiri ta'lim sepanjang jaraknya bukan jarak safar. Ya, apalagi disebut di sini jaraknya dekat. Dan sepanjang ya dia keluar dengan hijab yang syar'i dan aman dari fitnah. Ya. Itu saja. Baik. Kalau suami mengizinkan, maka diperbolehkan. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka ditunggu sampai suaminya datang. Apakah boleh nitip uang sedikit demi sedikit? Setelah mengumpul, minta diganti barang. Tidak ada masalah. Dia titip sedikit demi sedikit. Setelah lengkap uangnya yang akan dipakai untuk membeli barang, ya boleh saja. Sebab dia telah menyiapkan uangnya. Jelas ya? Dan kalau misalnya dia ambil barangnya sambil dia bayar sedikit-sedikit, maka ini akad mencicil namanya, membayar secara beransur. Nah ini diperbolehkan kalau kedua belah pihak menyepakati hal tersebut. Ya, sambil saya jawab ya sebagian pertanyaan dari internet. Ini sekarang yang saya baca dari pertanyaan yang ada di kertas di sini, dan saya baca juga dari internet. Ini ada pertanyaan dari Jember. Bismillah, jika pasangan yang telah lama menikah baru mengetahui ternyata pernikahan mereka adalah nikah syubhat, apakah pernikahan mereka harus diulang? Apakah seorang anak wajib birrul walidain terhadap ayahnya yang menikah syubhat dengan ibunya lalu bercerai
Di sini sudah diketahui ya bahwa dia nikah syubhat. Jadi kalau si penanya sudah mengetahui nikahnya adalah nikah syubhat, itu artinya akad nikahnya tidak syah. Tetapi dia tidak tahu hukumnya. Itu yang dikatakan nikah syubhat. Ya, jelas ya, atau diantara hal yang dikatakan nikah syubhat. Nah, maka kewajibannya, ya, orang yang menikah dengan cara yang seperti ini, dia berpisah dengan satu kali haid. Dengan satu kali haid sampai istrinya satu kali haid. Atau kalau istrinya sedang hamil sampai dia melahirkan. Setelah itu menikah ulang dengan akad baru. Ya, adapun terkait dengan pertanyaan kedua, apakah seorang anak wajib birrul walidain terhadap ayahnya yang menikah syubhat dengan ibunya? Ya, sepanjang nikahnya syubhat, keduanya orang tuanya. Keduanya adalah apa? Orang tuanya. Dan kalau keduanya orang tuanya, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang tetap berlaku. Ini tentang hukum perempuan haid memegang mushaf Al-Quran. Ya. Yang bertanya berkata, saya agak sedikit muskil tentang mana pendapat yang rajih. Ya. Sekira sudah kita terangkan ya bahwa perempuan haid memegang Al-Quran itu adalah hal yang sebaiknya dia tinggalkan. Sebaiknya dia apa? Dia tinggalkan. Dan dia membaca Al-Quran dari hafalannya saja. Dia membaca Al-Quran dari hafalannya saja. Nah. Apakah ada anjuran bagi calon mempelai untuk melakukan puasa menjelang hari pernikahan? Kalau anjuran khusus tidak ada. Ya dalam hal ini. Jelas ya? Tapi seorang kadang dia ingin melakukan suatu hal yang dianggap ibadah. Ya. Dan sebelum melakukan ibadah itu dia dahului dengan ibadah. Maka boleh saja. Tapi jangan diyakini bahwa dia adalah suatu hal yang mesti. Ya. Bagaimana bila pada saat walimah pernikahan tidak dihijab antara tamu laki-laki dan tamu perempuan disebabkan larangan dari orang tua? Ya. Ini yang pertama dilihat orang-orang yang menikah ini. Sifat menikahnya dia wajib menikah atau dianjurkan menikah. Jelas ya? Kalau dia wajib menikah, ya dalam artian kalau dia tidak menikah jatuh dalam kemaksiatan, dia harus menikah. Sedangkan di acara pelaksanaannya dia tidak punya kemampuan untuk merubah kemungkaran ini, maka Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Dan seseorang menolak maksadat darinya itu lebih didahulukan daripada dia atau di dalam dua hal yang sifatnya darurat, dua hal yang sifatnya dihadapkan dia kepada dua hal yang mungkar, maka dia pilih yang paling ringan kejelekannya. Jelas ya? Tapi kalau dia nikahnya tidak harus, ya, maka dia undur nikah tersebut sampai kedua belah pihak semuanya ridha, pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan sunnah. Jelas ya? Apa hukum istri bekerja di luar rumah? Yang hasil pekerjaannya untuk membantu biaya kehidupan keluarga istri. Apakah suami boleh melarangnya? Kalau suami melarang itu hak dia melarang. Hak suami untuk melarang. Jelas ya? Tapi kalau istri bekerja di rumah sepanjang tempat kerjanya adalah tempat yang aman dari fitnah, ya pekerjaannya sesuai dengan apa yang pantas baginya bagi seorang perempuan dan suami mengizinkan, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Ini dari Jakarta. Bolehkah bagi suami menyusu pada istri ketika sedang masa menyusui dan terminum lebih dari 10 tegukan? Apakah hal
Apakah dengan hal ini suami bisa menjadi mahram? Ini hadir nggak pembahasan mahram atau tidak? Ya, kalau tidak hadir pembahasan mahram, saya ingatkan bahwa di pembahasan mahram itu seorang dikatakan mahram karena susuan dengan apa? 3 syarat. Ya, syarat yang pertama dia minum dari air susu. Ya, perempuan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dia minum apa? Apa? Sebelum apa? Sebelum al-fitam. Ya, sebelum masa al-fitam. Atau kalau ingin dijabarkan dengan pendapat yang lain, di masa 2 tahun dia menyapihkan anaknya. Jelas ya? Dan bentuk penyapihannya ini, kemudian syarat yang ketiga adalah dia telah menyusui berapa? 5 kali. Ya, ini pertama 10 tegukan. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang dikatakan mahram, yang memahramkan itu adalah yang membentuk daging. Jelas ya? Yang membentuk daging. Ya, dan memberikan pengaruh kepada anak. Itu yang memahramkan. Tapi ini tidak ada pengaruhnya. Dia minum, tidak minum, tidak ada pengaruhnya. Jelas ya? Kemudian hal yang harusnya saya sampaikan sebelum apa yang saya terangkan tadi. Yang harusnya lebih awal saya terangkan. Bahwa dia sekarang adalah istrinya. Jelas ya? Maka ya, bentuk yang seperti ini, apapun yang dia lakukan, itu sama sekali tidak memahramkan. Sebab dia adalah apa? Adalah istrinya. Ya. Jelas ya? Ya, kalau kita ingin bahas lagi dengan pembahasan yang lain, sebenarnya pemilik sus itu siapa? Jelas ya? Baik. Ini pertanyaan yang kedua saya tidak jawab di majelis seperti ini. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya agak ini ditanyakan di waktu lain. Di pertanyaan umum itu ada etikanya. Mengajukan di pertanyaan di depan umum. Yang pantas didengar oleh umum. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tidak terkait dengan apa menyudutkan orang tertentu di pertanyaan tersebut. Yang sifatnya kepada pertikaian, ya, atau kepada peradilan. Ya. Kalau terkait dengan menuntut atau pertikaian, ini urusannya ke mahkamah. Jangan tanya ke sini. Ya, jelas ya? Baik. Ini saya nggak bisa baca tulisannya. Ini pertanyaan dari Medan. Kebetulan saya bekerja di kantor. Dan belakangan ini saya mendapati teguran dari perusahaan. Dikarenakan sholat berjamaah di luar gedung kantor. Kebetulan masjid tidak jauh dari gedung kantor anak. Kurang lebih 60 meter. Apakah boleh saya sholat di musola kantor? Dan tetap sholat berjamaah. Dengan tetap sholat berjamaah. Sekarang musola kantor ini musola atau bukan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dia betul musola, tempat sholat yang sudah merupakan kebiasaan dia tempat yang khusus dijadikan untuk sholat, maka dia sholat di situ saja. Sama saja kalau dia sholat di masjid. Jelasnya? Sebab yang disyariatkan adalah dia sholat dan berjamaah. Ya, sepanjang di kantor terpenuhi ada musolanya, maka cukup di kantor. Kenapa dia keluar? Ini takalluf namanya ya. Dan hak orang kantor melarang kalau jenisnya seperti itu. Tapi kalau yang dia maksud tidak ada musola di kantor, ya tempat sholat berjamaah hanya di mana? Di masjid. Yang ada di kantor bukan musola, tapi siapa yang mau sholat saja, dia siapkan sejadah sendiri misalnya, ya, dan ruangan tersebut ya dipakai dengan kegiatan lain, bukan dikhususkan untuk sholat, ya maka yang seperti ini memang dia sholat di masjid, wajib dia sholat berjamaah. Jelas ya? Tapi sekali lagi kalau di kantornya sudah ada tempat khusus disiapkan untuk sholat dan dimaklumi bahwa dia adalah musola, dia sholat di situ dan insyaallah taala sudah syah.
Jika suami mengatakan kepada istrinya, kita cerai saja ya. Ya. Tapi istri tidak menjawab, bahkan tidak mau. Apakah ini jatuh talak atau tidak? Ya. Itu kan tawaran dari suami. Ya. Dan bukan dia pastikan kamu saya talak, tapi dia tawari. Ya kita cerai saja ya, kan begitu. Baik. Apakah kambing untuk akikah diharuskan laki-laki? Oh, maksudnya apakah diharuskan jantan ya? Ya. Tidak diharuskan ya, tidak haruskan jantan. Nah, boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan dan boleh betina. Sebagaimana kurban, tidak harus jantan. Ya. Ini dari Makassar. Apakah budak yang telah menikah masih boleh digauli oleh tuannya? Ya enggak boleh, kalau dia sudah menikah enggak boleh lagi. Ya. Jelas ya? Baik. Dia betul milik tuannya. Ya. Tapi tidak boleh digauli. Jelas ya? Ini dari Bali. Dalam bermadzhab siapa yang harus kita ikuti? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi atau Imam Maliki? Ya, yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Itu yang diikuti. Ya, apa saja ada tuntunannya, dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang diikuti. Baik, ini dalam mengukur benar tidaknya suatu masalah. Tapi saya sudah terangkan di awal pembahasan bahwa seseorang kalau ingin belajar fikih, ya dalam metode belajarnya saja, dia ingin baca satu madhab, maka dia pilih madhab mana saja. Jelas ya? Yang mudah bagi dia agar supaya dia bisa menyusun ya pengetahuan fikihnya tidak bercampur baur. Ya, ini dalam mendekatkan pemahaman saya. Tapi bukan artinya dia taklid, dia ikuti semua apa yang ada di madhab. Harus dia Dia cocokkan semua yang diucapkan ya di dalam buku tersebut sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada dalilnya dia ikuti, tidak ada dalilnya maka dia tidak ikuti. Jelas ya? Baik. Jadi saya simpulkan bahwa bermadhab itu kalau yang diinginkan dengannya ya memastikan kebenaran tidak. Kebenaran itu adalah apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bermadhab untuk metode belajar, ya maka ini tidak ada masalah. Diambil salah satu madhab yang mudah baginya. Tapi tidak harus dia mengikutinya. Bolehkah bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang yang masih hidup dan kerabat kita, ayah, ibu atau istri? Ya. Ini sudah diterangkan ya di pembahasan. Hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh atau tidak? Dia bersedekah sekarang. Ini orang yang masih hidup ya. Kalau di pembahasan orang yang sudah meninggal. Baik, orang yang masih hidup dan kerabat kita. Dia bersedekah, pahalanya diniatkan untuk itu. Ini dilihat bentuknya bagaimana. Jenisnya bagaimana. Kalau dia berikan misalnya biaya haji kepada keluarganya dia haji, itu adalah hal yang bagus. Jelas ya? Ya, itu adalah hal yang bagus. Ya, dia misalnya memberikan kepada keluarganya sebuah misalnya beras misalnya untuk dia pakai mengeluarkan zakat fitrinya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau bersedekah, ya bahasanya di sini bersedekah ya. Baik, itu jawabannya tadi. Ya, kalau dia beramal, misalnya dia sholat misalnya, sholatnya dia niatkan untuk keluarganya, maka itu tidak diperbolehkan ya. Apakah istri boleh menikah setelah ada fasakh? Ya boleh saja dia menikah setelah ada fasakh. Jelas ya? Dan kalau dipasakh, ya dilihat jenis fasakhnya apa. Jelas ya? Dilihat jenis fasakhnya bagaimana. Nah, apakah ada beda fasakh dengan talak? Dan contoh sighah fasakh bagaimana? Fasakh itu dipisahkan, di pengadilan dipisahkan. Ya, jelas. Dan kadang dia
disertai dengan iddah setelahnya. Ya, kalau talak dia dari suami menjatuhkan talak dan nanti akan berpisah setelah lepas iddahnya. Akan lepas iddahnya. Ya. Bolehkah kita menggunakan tulang ayam, kepala belut untuk pengobatan? Boleh saja, tidak ada masalah insyaallah, sebab itu dari hal yang dihalalkan. Apa yang dilakukan oleh penjual dengan cara salam ketika waktu penyerahan barang, ternyata barang yang dipesan mengalami kenaikan yang tinggi. Ya. Disitulah sebenarnya penjelasan tentang salam itu. Ya, kalau dia sudah menerima dari awal, ya, maka berapapun harga yang naik begitu diserahkan, dia tidak boleh memikirkannya. Dia kewajibannya sekarang tidak memikirkan harga. Kewajibannya adalah apa? Menyerahkan pesanan, menyerahkan barang. Ya. Jelas ya? Ini dari Jakarta Timur. Bagaimana hukum jual beli secara kredit? Karena ada yang mengatakan nggak boleh dan ada yang mengatakan boleh. Ya. Jual beli secara kredit itu artinya jual beli secara beransur, tidak secara kontan. Nah, ini dalam pembahasan fikih masuk di dalam banyak pembahasan. Di antaranya 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama disebut dengan nama bai'ut taksir. Jual beli secara taksir. Ya, bentuknya si A menjual barang atau si A menjual barang. Dia berikan 2 pilihan. Ini barang saya kalau kontan harganya 10 juta. Kalau dicicil selama setahun harganya 12 juta. Jelas ya? Ini bentuk taksir. Ya, kalau terjadi akad, tentunya si pembeli memilih yang mana? Memilih dua-duanya atau salah satunya? Ya, memilih salah satunya. Yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, dan ini bukan dikatakan menjual dengan 2 harga atau transaksi dalam 2 transaksi dalam satu jual beli, tidak. Sebab di sini akadnya cuma satu saja. Ya, dan taksir yang seperti ini dibolehkan oleh jumhurul ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin menganggap bahwa ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama tentang bolehnya. Jelas ya? Ini yang pertama, bai'ut taksir. Yang kedua namanya bai'ul inah. Bai'ul inah. Al-inah itu si A membeli barang kepada si B. Ya, dengan cara kredit. Misalnya dia beli motor dengan harga 12 juta. Dicicil selama setahun. Jelas ya? Maka si A beli dari si B harga motor 12 juta dicicil selama setahun. Ya. Setelah si A pergi membawa motornya, si B datang kembali. Dia datang kembali kepada siapa? Si A. Dikatakan, sini motormu saya beli secara kontan berapa? 10 juta misalnya. Lebih rendah. Ya. Maka inilah yang dikatakan dengan apa? Bai'ul inah. Terjadi bentuk ansuran antara dua belah pihak, kemudian pihak yang tempat dia mengansur kembali membelinya dengan harga yang lebih murah. Jelas ya? Ini hanya hubungan antara dua belah pihak saja. Jelas? Hanya 2 pihak. Ini disebut dengan nama al-inah. Dan ini haram. Jelas ya? Sebab ini bentuk dari riba. Ya. Yang ketiga dari bentuk kredit disebut dengan nama mas'alatut tawarruk. Ya. Pembahasan tentang tawarruk. Ya, yaitu orang yang hanya sebenarnya ingin duit, bukan barang yang dia inginkan. Tapi dia ingin apa? Duit. Sama bentuknya dengan ina, tapi berbeda, agak mirip bentuknya dengan ina, tapi berbeda. Dia 3 pihak. Si A membeli dari si B 12 juta secara apa? Secara cicil. Ya, si A ini tidak perlu motor sebenarnya. Dia perlu apa? Dia perlu duit. Dia perlu duit 10 juta. Jelas ya? Maka dia jual motor ini kepada si C. Pihak ketiga. Tidak ada hubungannya antara A dengan C di sini. Pihak ketiga. Ya, dia jual. Ini yang disebut masalah tawarruk. Boleh atau tidak ini? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama dan yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin bahwa yang seperti ini boleh. Jelas ya? Dan insyaallah taala yang lebih tepat di dalam masalah ini. Nah, dan ini solusi yang paling bagus ya bagi siapa yang ingin modal di di masalah permodalan.
Tapi harus dipastikan bahwa si A tidak ada hubungannya dengan si C tadi. Harus dipastikan. Kapan dia ada hubungan, maka itu masuk ke dalam pembahasan apa? Al-ina. Kemudian yang keempat, ya dari bentuk kredit juga ada pembahasan disebut dengan nama Bai'ul murabaha lil amiri bisyara. Bai'ul murabaha lil amiri bisyara. Jual beli keuntungan bagi siapa yang memesan barang. Ini bentuknya dia memesan. Ini ya banyak dari bentuk yang terjadi sekarang ini. Seorang misalnya ingin rumah, dia ingin motor, dia tidak punya duit. Maka dia cari pemodal. Jelas ya? Dia cari pemodal. Dia datang kepada pemodal, saya pengen beli motor itu. Tolong belikan untuk saya dan saya cicil kepada kamu. Jelas ya? Ini boleh atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama kita di masa ini. Sejumlah dari masyayikh kita di masa ini memfatwakan tidak boleh secara mutlak. Seperti Syekh Al-Fauzan, ya, beliau tidak boleh secara mutlak dalam hal ini. Dan juga sejumlah dari masyayikh kita membolehkan hal ini. Ya. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau termasuk orang yang paling mendukung pembolehan hal ini, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, pihak pemodal sebelum bikin akad dengan pihak pemesan, dia harus beli dulu motor itu. Ya, barang itu harus dia beli dulu. Kemudian dia bawa ke tempatnya, masuk ke dalam kepemilikannya. Baru setelah itu dia akad. Jelas ya? Sebab kalau tidak seperti ini, maka dia akan dihitung apa? Orang yang menjual hal yang belum dia miliki. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pihak pemesan membatalkan tidak jadi beli, maka pihak pemodal tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa untuk apa? Dia membelinya. So, kalau dia maksa untuk membelinya, maka dia akan jatuh dalam banyak pelanggaran. Jelas ya? Baik. Ini dua syarat global yang disyaratkan oleh Syekh, dan insyaallah ta'ala tidak apa-apa dengan dua syarat ini. Ya, dan yang keempat atau yang kelima dari bentuk yang pembayaran secara beransur juga, ya, bisa digolongkan kredit dalam bahasa Indonesia, apa yang disebut dengan nama apa? Al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya, pengangsuran yang berakhir dengan kepemilikan. Jelas ya? Si A misalnya, ini saya lihat bentuknya, kalau di sini pernah saya lihat di perusahaan taksi. Ya. Nah sekali saya ketemu sopir taksi, saya tanya, ini taksi milik siapa? Oh, ini milik saya. Loh, kok bisa? Ya, memang dia terangkan akadnya bagaimana. Jadi akadnya, ya, sopir taksi ini dia bekerja sebagai orang yang bawa taksi. Jelas ya? Dan mereka bikin akad misalnya selama 5 tahun. Selama 5 tahun, ya, harus mengansur sekian ribu. Misalnya anggaplah mengansur 300 ribu. Selama 5 tahun. Jelas ya? Ya. Jadi begitu sampai 5 tahun ansuran yang terakhir, maka ini mobil berubah menjadi apa? Kepemilikan. Jadi sekarang ya bentuknya dia mirip seperti dianggap menyewa sebab dia bekerja, ya. Dan dia hampir dikatakan orang yang mengansur sebab dia mengansur setiap harinya. Ya, nanti dia miliki kalau dia apa? Membayar ansuran yang terakhir, baru dirubah menjadi kepemilikan. Dan ini juga adalah hal yang diharamkan dengan bentuk yang saya terangkan tadi ya. Itu adalah hal yang diharamkan sebab dia menggabungkan antara dua apa? Dua transaksi di dalam satu bentuk jual beli. Jelas ya? Dia gabungkan antara dua akad sekaligus, akad mengansur dan akad kepemilikan. Dan ini tidak boleh seperti ini. Jelas ya? Hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun al-ijar al-muntahi bit-tamlik ini ada beberapa bentuk lain. Ya, sebagian bentuknya mungkin dikatakan boleh. Dan ada fatwa Lajnah Daimah atau fatwa Hayat Kibar Ulama di dalam hal ini. Juga ada fatwa dari Majma' Fikih yang membahas tentang hal ini. Ya, maka mungkin bisa dirujuk di situ dan dilihat bagaimana bentuk-bentuk yang mereka sebutkan. Baik ya, ini yang terkait dengan masalah kredit. Ya. Ada hadits bahwa Rasulullah SAW berdoa ketika mendengar
atau melewati ayat-ayat rahmat dan berlindung dari kejelekan saat mendengar ayat-ayat adab. Ya. Apakah ini berlaku pada seluruh jenis sholat? Nah, ini di sholat malam. Ini di sholat malam. Apa hukum sumpah pocong? Ya. Seperti dia berkata, demi Allah saya tidak mengambilnya. Seandainya saya mengambilnya, saya akan segera mati. Ya. Ini dia gabungkan antara dua hal yang di dalam penekanan. Dia gabungkan antara sumpah dan mubahalah. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia mentakkid seperti ini, ya, demi Allah saya tidak mengambilnya, itu sudah cukup sebagai sumpah sebenarnya. Ya, tapi kalau dia gabungkan hal yang lain, seandainya kata saya mengambil, saya akan segera mati, ini dia melaknat untuk dirinya. Ya, dan tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Jelas ya? Nah, dan istilah sumpah pocong ini sendiri, ini adalah istilah yang keliru. Ya, sebab pocong itu image yang tidak bagus. Ya. Kembali ke dalam ya, cerita yang hanya ada di dongeng-dongeng saja, ya, dan hanya ada di film-film saja. Tidak ada yang namanya pocong itu. Ya. Jelas ya? Ya, inilah yang merusak akidah dan merusak akhlak. Sehingga anak-anak kecil ya menjadi penakut. Ya, ke kamar mandi saja takut. Ya, kenapa ketemu pocong? Ya. Malam-malam disuruh keluar beli korek, ya, beli garam, ya, takut. Ya gelap, nanti ada pocong. Ya. Dan ini naudzubillah dari pendidikan yang sangat jahat sekali, merusak akidah, merusak akhlak. Ya. Apakah dibolehkan sang istri meminta ganti rugi berupa rumah misalnya kepada suami yang mentalaknya? Ya. Ganti rugi bagaimana? Ya. Jelas ya? Baik, yang ada itu cuma mut'atut talaq. Itu mut'at talaq. Ya, sudah berlalu ya pembahasannya mut'at talaq. Ya, pemberian at-talaq dari suami yang mentalak. Dan pemberian ini sesuai dengan kemampuan suami. Kalau dia kaya, dia minta rumah, tidak ada masalah. Lapang. Jelas ya? Tapi kalau dia ya tidak mempunyai kelapangan, ya, orang kesusahan dimintai rumah juga, sedangkan dia sendiri rumah pun belum punya. Maka ini menzalimi namanya. Bagaimana nafkah buat anak korban perceraian? Ya. Nafkahnya ditanggung oleh ayahnya. Ditanggung oleh ayahnya. Bagaimana penggunaan sterilisasi alkohol dalam keadaan darurat? Ya, kalau memang darurat, disebut darurat, ya darurat tubihul mahdurat. Kalau hal yang darurat, kadang membolehkan hal yang apa? Hal yang diharamkan. Tapi itu tadi, yang mengukur daruratnya itu yang kadang orang bergampangan di situ. Saya beli barang kepada si A. Ana jual kepada B. Selama sekian waktu. Dengan berjalan waktu, hubungan Ana dengan keduanya berjalan baik. Sampai ketika Ana membeli barang, si A tidak mau membayar dulu. Dan langsung Ana meminta tolong kepada si A untuk kirim barang tersebut. Ya, dengan paket. Bagaimana usaha Ana ini? Tidak ada masalah ya kalau misalnya dia kirim barang. Jadi sifatnya di sini dia kirim barang. Ya. Dia minta supaya barang dikirim. Jelasnya. Dan dia diberi waktu luang oleh si pemilik barang membayar. Maka tidak ada masalah. Barang itu ya sudah masuk di tangannya dan dia punya hak untuk menjualnya, boleh dia jual. Ya tidak ada masalah. Tapi bagi siapa yang masuk di dalam hal yang seperti ini,
hendaknya dia mendahulukan hak si pemilik barang. Kalau ada hal yang terkumpul, segera dia siapkan untuk si pemilik barang. Ya, jangan dia pakai sehingga akhirnya ngutang dan ngutang. Ya, ini yang kadang banyak terjadi pada orang-orang yang berdagang. Ya, dan menimbulkan apa? Ya, menimbulkan hal yang tidak baik antara keduanya. Dalam syarikat kerugian dibebankan kepada siapa? Dan bagaimana cara pembagiannya? Wah, ini sudah dibahas ya. Kalau kita bahas lagi panjang urusannya. Ya, dilihat dulu syarikatnya apa? Ya, jenis modalnya apa? Apakah semuanya tenaga atau semuanya mengeluarkan harta atau terkait dengan harta dan tenaga? Ya. Kemudian yang kedua dilihat jenis kerugiannya bagaimana? Ya, apa sebab kerugian? Ini perlu dipelajari ya. Perlu dipelajari sebab ini memberikan pengaruh dalam hukum. Dan saya sarankan kepada yang bertanya untuk memeriksa kembali apa yang sudah dibahas di pembahasan syarikat. Ini pertanyaan dari Jakarta. Saat imam memasuki duduk tasyahud akhir untuk sholat dengan 2 tasyahud. Ya, bagaimana duduk bagi makmum yang masbuk, tawarruk atau iftirash? Baik. Kalau imamnya duduk apa? Tawarruk ya, sebab dia tasyahud terakhir. Sekarang makmum yang masbuk, dia apa duduknya? Tawarruk atau iftirash? Kita sudah terangkan bahwa yang kuatnya adalah apa? Dia tetap iftirash. Jelas ya? Adapun yang mengatakan tawarruk dan mereka berdalilkan dengan hadis inna ju'ilal imamu liutamma bih, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka dikatakan kepadanya bahwa iya, kita tetap mengikuti imam. Imam duduk, saya juga apa? Saya juga duduk. Ya kan? Adapun dalam masalah kaifiat duduknya, sana tawarruk ini iftirash, itu bukan hal yang zahir, bukan hal yang nampak. Nah, jelas ya? Karena innama ju'ilal imamu liutamma bih itu dalam hal yang zahir, seperti duduk, berdiri, ruku, sujud, itu zahir. Ya. Jelas ya? Ataupun bagaimana bentuknya, kaifiatnya, itu tidak zahir. Jelas ya? Tidak zahir. Sebagai seorang yang i'tidal, ada yang mengangkat tangannya sampai ke mana? Sampai ke bahu saja. Ada yang sampai ke telinga. Kalau imamnya sampai di telinga misalnya dia lihat, tidak harus dia ikuti imam sampai telinga juga. Jelas ya? Sebab ini hanya dalam masalah kaifiat, bukan hal yang zahir. Adapun masalah dia i'tidal, kita juga i'tidal. Ini yang zahir. Jelas ya? Apakah ada larangan ketika menyembelih tidak boleh menggerakkan pisau lebih dari 3 kali? Ya. Kalau dalam ketentuan khusus tidak boleh 3 kali, ya. Ini tidak ada larangan yang saya ketahui tentang hal ini, khusus 3 kali. Dan diinginkan dia melaksanakan penyembelihan terputus 4 urat yang telah kita sebutkan. Ya, urat tenggorokan, kemudian urat apa? Kerongkongan, kemudian 2 saluran tenggorokan, saluran kerongkongan, kemudian 2 urat ya, yang berada di belakang tenggorokan dan kerongkongan tersebut yang sebelum sampai ke tulang. Kalau lepas 4 ini, maka sudah syah penyembeliannya. Walaupun dia 1 kali dengan 1 kali dia gerakkan pisaunya atau 2 kali, ya. Kalau diperlukan 3 kali, tidak ada masalah 3 kali. Diperlukan lebih dari itu juga tidak ada masalah. Karena itulah, ya, keahlian di dalam menyembelih itu penting. Karena itu Nabi berkata, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinud dibha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara penyembelihannya. Menunjukkan perlu keahlian dalam menyembelih. Jelas ya? Ya, kalau dia tidak ahli misalnya menyembelih, khawatir kalau dia menyembelih, ya, maka hewan ini akan tersiksa, maka dia wakilkan kepada orang yang ahli. Jelas ya? Sekarang banyak pasangan yang menikah saat hamil. Karena untuk menutup aibnya, apakah nikahnya syah? Sudah diterangkan ya, nikahnya
Kalau dia dalam keadaan hamil, menikah dalam keadaan hamil, syah atau tidak? Tidak syah. Sebab perutnya atau rahimnya belum kosong. Jelas ya? Siapa yang menikah dalam keadaan seperti ini, dan sebelumnya dia tidak tahu hukumnya, maka nikahnya dihitung nikah syubhat. Ya. Setelah itu dia pisah. Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Dia melahirkan, mau nikah lagi, tidak ada masalah. Dengan akad baru. Ini pertanyaan dari Pangkal Pinang. Bagaimana hukumnya jual beli via online dengan menawarkan produk-produk yang ada? Lalu kalau ada customer yang mau order barang dikirim langsung dari agen ke alamat customer tersebut dan tidak dikirim dulu ke kita sebagai penjual untuk menghemat ongkos kirim. Bagaimana hukumnya? Ya. Untuk penjualan yang online seperti ini, yang disyaratkan yang pertama kejelasan harga. Ya. Sebab dia sifatnya pemesanan. Kejelasan harga yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat dari barang yang dipesan. Adalah hal yang jelas. Dari jenisnya, ukurannya, bentuknya, ya. Semuanya diperjelas. Kemudian yang ketiga, kalau ada pemesanan, ya, ingat ya, bentuknya pemesanan. Dan ingin dia menjual, maka tidak boleh dia menjual sebelum barang itu ada di sisinya. Atau dia telah membayar dan masuk dalam status kepemilikannya. Atau dia adalah orang yang memiliki barang atau agen dari orang yang memiliki barang. Memang tidak ada di rumahnya, tapi dia agennya. Dia diberikan kuasa untuk menjual. Ya, jelas ya? Diberikan, dia adalah wakil untuk menjual. Maka ini masuk dalam orang yang memiliki. Ya, kalau tidak terpenuhi apa yang saya sebutkan tadi, maka dia dianggap sebagai orang yang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Jelas ya? Ya, sebab ini sering terjadi. Ya, ingin pesan online, dia harus bayar dulu. Setelah transfer, baru apa? Baru barangnya dikirim. Ini tidak boleh ya, dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Kecuali kalau barangnya ada di situ, sudah ada di tokonya, ya, ada yang membayar, dia sudah transfer, kemudian dia kirim, tidak ada masalah. Sebab barang sudah sudah ada di tokonya. Ya, dia tidak menjual sesuatu yang tidak dia miliki, sudah dia miliki. Cuma ini orang dia membayar di depan, ini tidak ada masalah. Tapi kalau barangnya baru dia cari, hanya dia pasang saja, setelah ada yang pesan baru dia cari barangnya, dia ke toko, maka tidak boleh dia menerima suatu apapun dari si pemesan sampai barang itu tiba di rumahnya. Ya, apakah tibanya dengan dia mengirimnya langsung atau seperti yang disebutkan oleh si penanya, ya, dia hanya bayar kepada tokonya dan toko yang langsung mengirim kemana? Ke alamat yang memesan. Jelas ya? Ya, kalau sudah sampai di alamat yang memesan, baru boleh dia menerima bayaran. Ya, jelas sampai sini. Baik. Karena itulah di dalam hal-hal yang seperti ini, ya kejelasan, transparan, ya. Memiliki barang itu penting sekali untuk dijaga. Bagaimana hukum membeli barang gade yang dilelang di pegadaian? Itu barang nggak jelas ya, berapa harganya nggak jelas. Ya, hanya dibuka tawaran pertama 6 juta. Ingin dia tawar, ya, nggak jelas. Kemudian tanafus dalamnya, dilarang dari najas yang seperti ini. Jelas ya? Kecuali kalau pegadaian dia menjual barang, dia sudah tentukan ini harganya sekian. Kemudian dia beli barang tersebut, tidak ada masalah. Tapi kalau dengan cara lelang, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana membaca sigo ta'lik setelah akad nikah? Ya, tidak ada syariat membaca sigo ta'lik itu. Ya. Kalau ingin dinasihati, nasihati saja suami istri. Berikan nasihat, ya, kepadanya. Suami menafkahi suaminya. Apakah boleh sang istri meminta cerai karena sang suami tidak menafkahinya? Ya. Ini saya nggak bisa jawab ya sekarang ini. Sebab ini masalahnya saya khawatir ada masalah atau ada ini dibawa-bawa ke sini. Ya.
baiknya ke pengadilan saja atau kemana? Ya. Saya nggak ada hal yang perlu saya perjelas kalau seperti yang pertanyaan. Apakah boleh menyerahkan mahar sebelum akad atau ijab kabul? Boleh saja. Bolehkah memperdengarkan nasyid suara nyanyian anak kecil ketika walimah? Ya. Kalau nasyid yang dia dengan suara yang baik, ya, dan mengandung makna yang baik, ya, mengandung makna yang baik, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Tapi kalau suara nasyid tapi suaranya kayak suara-suara lantunan musik itu, apa bedanya dengan musik? Ya, jelas ya? Dengan suara yang biasa, wajar, ya, dan maknanya bagus, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, saya pernah perdengarkan, sudah ada sebagian ikhwah juga yang copy dari saya, nasyidnya. Saya pernah download nasyid Misyari Rasyid Al-Ufasi. Ya, qasidah zuhdiyah, bait-bait syair tentang kezuhudan yang berasal dari Imam Zainul Abidin, Laisal Gharib, judulnya Laisal Gharib. Suatu hari saya perdengarkan ke Syekh Shalal Fauzan. Dan Syekh ini ada qasidah atau bukan itu yang saya perdengarkan. Yang saya perdengarkan dari Maqamat Al-Hariri. Ya, ada qasidah Maqamat Al-Hariri, Khalid Dikar Al-Arbu'i. Ya, qasidah yang sangat indah sekali dalam masalah zuhud, masalah mengingat akan hari akhirat, sadar akan dosa-dosa, dan indah sekali qasidahnya. Ya, kisahnya ada orang tua, ya, dia masuk dijumpai begitu, dia baca qasidah ini spontan dari lisannya, menggambarkan perasaan hatinya. Ya, terus dia ulangi sampai dia menangis-nangis membaca qasidah. Jelasnya, ini yang dihikayatkan oleh Al-Hariri di dalam maqamatnya. Nah, ini yang dibaca oleh Misyari. Saya perdengarkan ke Syekh. Ya, baru beberapa saat beliau dengarkan, sudah kata beliau selesai, cukup. Matiin. Kata Syekh bilang, itu kata beliau musik kata Syekh. Ya. Gina kata beliau, gina. Itu nyanyian kata beliau, sama dengan gina. Ya, jelas ya? Sebab nada membawakannya, ya, seperti itu. Tapi kalau nadanya biasa, ya, wajar, ya, jelas ya? Maka tidak ada masalah. Ya, baik. Penggunaan untuk hal yang seperti ini ukuran yang masalah dan tidak masalah. Sekarang kalau dia tidak masalah, ini kalau di penggunaannya di hari raya, hari pernikahan, hari-hari yang gembira, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau anak kecil saya nggak tahu. Biasanya kadang anak kecil, kadang suara-suaranya memfitnah. Ya, jelas ya? Dan ini kadang lebih bagus kalau dia memakai suara orang yang besar, yang suaranya biasa dan wajar. Ini pertanyaan dari Depok, bagaimana hukumnya mengajak berbicara dengan binatang? Bagaimana caranya dia mengajak berbicara? Ya. Kalau dia melatih berbicara binatang, seperti burung beo misalnya dia latih, atau burung nuri, ya, itu urusan dia, perkara yang mubah, nggak ada masalah. Ya, jelas ya? Yang penting dia jangan ikut seperti binatang saja. Ya. Sebab tidak boleh menyerupai binatang, ya, dalam bentuk gaya atau dalam bentuk perilaku atau yang semisal dengan itu. Ya, tentang menggulung rambut di sini bagi perempuan yang dilarang, katanya disebut dari fatwa Syekh Shalal Fauzan. Ya, menggulung rambut yang dilarang itu pada saat sholat. Pada saat sholat. Jelasnya? Kalau itu yang dimaksudkan. Ya, saya nggak tahu kalau ada bentuk menggulung lain. Kalau dia gulung rambutnya ke atas, itu ada larangannya di dalam hadis. Ada larangannya karena menyerupai perempuan-perempuan yang terlaknat. Jelas ya? Maka di sini, ya, konteksnya saya nggak tahu apa yang dimaksud. Ada yang di dalam sholat dan ada yang di luar sholat yang dilarang. Terjadi sebagian ikhwah salafi ingin nadar. Tapi sebelum nadar minta foto akhwatnya. Dan akhirnya dituruti juga. Kita lihat fotonya malah nggak jadi nadar.
Bagaimana hukumnya? Baik si penadhar ataupun si perantara. Wah, ini yang terakhir ini kalimat baik si penadhar maupun si perantara. Jangan sampai yang bertanya ada masalah ya dengan mereka berdua. Ya, saya ingatkan saja. Saya sekarang hanya memberikan jawaban bahwa hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ingin nadhar, ya sebelum dia nadhar, ya jangan asal maju saja. Ya, nadhar anaknya orang tanpa tanya-tanya, tanpa ini. Jelas ya? Sudah kita sebutkan salah satu syarat nadhar, dia akan diterima apa? Ya, akan diterima lamarannya. Dia sudah ada hubungan sebelumnya, sudah tanya-tanya. Ya, dia tanya lewat keluarganya atau lewat perempuan yang merupakan mahramnya. Dia tanya bagaimana sifat perempuan itu. Kalau dia setuju dengan sifat perempuan tersebut, sudah dia maju nadhar. Baru dia maju nadhar. Jelas ya? Ini harusnya yang dia lakukan. Adapun dengan foto ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Jelas ya? Ya. Dan tidak ada ya, saya hafal dari ulama kita di masa ini yang membolehkannya. Ya, saya mendengar fatwa-fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, dari Syekh Abdul Musil Abbad, ya, di pelajaran Sunan At-Tirmidzi, beliau memfatwakan tidak diperbolehkan. Demikian pula nazar lewat ya media melalui internet, ya, kamera langsung misalnya, katanya bukan video tapi apa? Ya, online, ya. Jelas ya? Ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan sebab dia bisa membuka pintu kepada hal yang tidak baik. Membuka pintu kepada hal yang tidak baik. Ya, Allahu taala alam. Bagaimana jika mempunyai tanah atau ladang yang terpisah dan tidak mungkin hasilnya mencapai satu nisab kecuali menggabungkan? Ya, kalau anda tanahnya berpisah di beberapa tempat, ya dia hanya mengeluarkan panennya pada tanah yang apa? Tanah yang dia panen saja. Begitu sampai nisabnya, di tanah yang dia panen, itu yang dia keluarkan. Jelas ya? Dia keluarkan. Sebab Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tapi kalau misalnya jenis tanamannya sama dan waktu panennya bersamaan, ya, ingin dia keluarkan zakatnya dengan dia gabungkan, itu tidak ada masalah dari hal yang baik. Ya, insyaallah taala. Ini pertanyaan ikhwah dari Malaysia. Saya mau melamar seorang akhwat. Ya, bolehkah saya menggunakan perantara sahabat saya laki-laki yang belum menikah? Karena saya nggak tahu gimana caranya mau sampaikan hajat kepada akhwat tersebut. Memandang, ya saya tidak kenal kaum kerabat akhwat tersebut. Ya tidak ada masalah ya. Kalau dia menggunakan perantara untuk laki-laki untuk ke kerabat akhwat tersebut, bukan kepada akhwatnya, tetapi kepada siapa? Kerabat akhwat tersebut. Masalah lamar-melamar itu kaitannya dengan kerabatnya. Kaitannya dengan kerabatnya kepada orang tuanya. Nah, ya, dan ini juga perlu saya ingatkan kepada ikhwah dalam proses melamar. Ya. Harusnya lebih gentle sedikit. Jangan urusannya telepon ke akhwat, telepon ke orang tuanya. Ya. Bicara sama orang tuanya. Jelas ya? Sebab hak itu di tangan orang tua. Ya, urusannya akhwat saja, tolong sampaikan ke orang tua, tolong sampaikan ke orang tua. Ya. Ini membawa kesan yang tidak baik dan menunjukkan ketidakseriusan. Ya. Menunjukkan apa? Ketidakseriusan. Jelas ya? Maka jangan ada yang berbuat yang seperti itu. Itu adalah hal yang tidak wajar ya. Ya. Seorang ketika dia melamar itu dia tunjukkan penghormatan, penghargaan. Ya. Penghormatan dan penghargaan. Nah, ini akan lebih diterima. Jelas ya? Akan lebih diterima. Demikian pula tatkala dia melakukan proses nazar, ya, dia tahu bahwa ini kehormatan orang dan dia hanya melihatnya pada hal yang diizinkan.
Karena itu dia menjaga hal yang merupakan kehormatan saudara kita. Siapapun harus dijaga. Jelas ya? Ya, tidak dia sebar-sebarkan, tidak diceritakan. Ya. Ini kadang juga terjadi pada sebagian orang yang kurang kerjaan. Ya. Senangnya duduk, gosip, cerita. Ya. Nah, kalau dia penuntut ilmu ini sangat tidak layak sekali terjadi hal yang seperti ini. Jelas ya? Menceritakan hal-hal yang harusnya tidak boleh dia ceritakan. Apakah boleh bagi perempuan untuk sholat kusuf di rumah? Ya. Atau hanya disyariatkan sholat jamaah di masjid? Ya boleh dia sholat kusuf di rumah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiat di rumah-rumah mereka. Nah, jelas ya? Sini di banyak pertanyaan sering yang tertulis, bolehkah seorang wanita? Ya saya bacanya seorang perempuan. Ya, nggak tahu ya, saya sendiri pemahaman saya kata perempuan itu lebih halus daripada wanita. Ya, sebab perempuan itu dari kata perempuan. Ya. Jelas ya? Dari sisi bahasa Indonesia lebih halus. Nggak tahu apakah antum sendiri sependapat dengan saya atau tidak. Jelas saya senangnya bacanya perempuan. Apakah jumlah jamaah yang banyak juga berpengaruh pada pahala dalam sholat berjamaah? Ini sudah diterangkan ya. Berpengaruh atau tidak? Ya, berpengaruh. Jelas ya? Bagaimana hukum pemakaman yang bercampur di dalamnya jenazah muslim dan non-muslim? Serta hukum mengubur jenazah muslim di pemakaman tersebut. Muslim dikubur bersama kaum muslimin. Jelas ya? Kalau ada jenazah muslim dikubur bercampur dengan non-muslim, kalau dia punya kemampuan dia pindah ke pekuburan yang khusus kaum muslimin. Nah, sebab itu hak dari seorang muslim dikubur di pekuburan kaum muslimin. Di suatu daerah ikhwan, ya ini sudah ikhwan itu jamak. Sebut ikhwan. Ya, di suatu daerah sekelompok ikhwah, gitu ya, bagusnya mungkin mengadakan sholat Jumatan sendiri karena ingin menegakkan sunnah. Bahkan 2 hari raya pun demikian. Gimana bagusnya keadaan tersebut? Menegakkan sendiri atau bergabung kembali dengan masyarakat? Oh ini saya nggak bisa jawab secara pasti di sini. Dilihat keadaannya. Ya, dilihat keadaannya. Jelas ya? Kalau misalnya dengan mereka bisa masjid tersebut akan semakin mengesankan bahwa dakwah ini adalah dakwah yang tertutup, ya, eksklusif, sebagaimana yang dikesankan oleh banyak orang. Ya, maka hendaknya dia tinggalkan hal yang seperti ini. Sholatnya sholat berjamaah, sholat Jumatnya bersama kaum muslimin, ya, sholat Id bersama kaum muslimin. Jelas ya? Dan memang saya lihat di sebagian tempat ada bentuk takalluf, ya, sehingga kadang membuat orang-orang itu semakin tidak simpatik dengan dakwah yang hakik. Karena itulah ikhwani fillah, uslub di dalam menjaga dakwah itu penting. Ya, kita tahu bahwa apa yang mereka laksanakan kebenaran, sunnah insyaallah. Sunnah insyaallah. Tapi ingat, kita ini hidup di tengah masyarakat. Di tengah manusia yang sudah terbiasa, terdidik dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah dan sudah mengakar di tengah mereka. Jelas ya? Kalau kita masuknya, memperbaikinya tidak dengan cara yang bijaksana, maka dakwah ini semakin berat untuk diterima. Karena itu dari ucapan yang indah, sering saya ingatkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, ya ikhwanana, inna da'watana da'watul haqq, wal haqqu 'ala nufusi thaqil. Ya. Kata beliau, wahai ikhwan, wahai saudara-saudaraku, dakwah kita ini adalah dakwah yang benar. Dakwah salafiyah, mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dakwah itu, kebenaran itu berat diterima oleh jiwa. Ya.
Kalau kebenaran itu sendiri sudah berat diterima oleh jiwa, kita tambah lagi dengan gaya penyampaian, ya, gaya pengamalan yang berat, ya, maka beratnya dakwah ini akan semakin bertambah. Ya, tadinya cuma berat, akhirnya menjadi berat kuadrat pangkat 2. Ya. Dan ada yang dengan perbuatannya, beratnya berkali lipat. Ada yang kuadratnya pangkat 5, subhanallah. Ya. Jelas ya? Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ini pertanyaan sudah dijelaskan ya. Hal-hal yang sudah kita terangkan di pelajaran. Disimak saja di pelajaran. Ya. Waktunya sisa 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya meninggalkan majelis ilmu untuk sementara waktu? Dikarenakan orang tua menginginkan segera menyelesaikan kuliah dan fokus hanya di tugas akhir saja dan melarang menghadiri majelis taklim sampai urusan kuliah rampung. Ya, jazakumullah khairan katsira. Ya baik, dilihat saja. Dia kalau memang tidak bisa lepas dari kuliah ini, yang menyebabkan dia ikhtilaf di situ, maka dia segera melepaskan dirinya dari ikhtilaf. Konsentrasi saja supaya segera selesai. Ya, dan dia segera aman. Kan begitu. Tapi tentunya konsentrasinya ini tidak bertentangan dengan mana dia menambah keimanannya dengan menghadiri majelis ilmu. Walaupun porsinya dia kurangi. Atau mendengarkan ceramah di rumahnya. Atau mendengarkan hal-hal yang menambah keimanannya. Jelas ya? Ini pertanyaan dari Riyad. Apa hukumnya membeli properti? Properti hampir tanpa modal. Dengan cara dia mencari rumah yang mau dijual atau ruko. Kemudian setelah mengetahui harganya misalnya 1,5 M dari pemilik rumah, dia kemudian ke bank dengan meminjam properti tersebut dan dapat pinjaman dari bank sekitar 2 M dari rumah tersebut. Sehingga dia dapat keuntungan 500 juta. Lalu selama cicilan pada bank, dia mengambil keuntungan tersebut dan menyewakan properti tersebut. Mohon penjelasannya. Ini sifatnya apa? Dia sekarang untuk mengambil modal dari bank ini, dia menggunakan milik orang. Ya, tentunya dia akan bawa surat-surat dari pemilik rumah ini, harganya 1 M. Nah, yang seperti ini dia menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, jelas ya? Sesuatu yang bukan miliknya. Ini tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Nah, apakah ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh mengakikah anak laki-laki dengan 1 ekor kambing? Ya, saya nggak tahu ya. Saya juga baru dengar ini. Apakah seorang muslim boleh memakai pakaian yang padanya terdapat simbol-simbol agama selain Islam? Simbol kekafiran seperti salib, walaupun kecil, atau candi dan lain-lainnya. Tidak diperbolehkan ya. Itu bentuk dari tasyabbuh. Ya. Dan Nabi telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka.
Apakah boleh menegakkan sholat Jumat di musalla seperti musalla-musalla yang terdapat di lokasi perkebunan sawah dan empang atau tambang? Tidak boleh ya sholat Jumat di situ. Dia sholat Jumat di masjid yang ditegakkan padanya Jumat. Jelas ya? Nah, kalau kebunnya di luar kota, ya, maka dia masuk dalam posisi orang yang tidak wajib hadir Jumat. Kalau di luar kota. Tapi kalau kebunnya di dalam kota atau masih di dalam kota, maka dia wajib bersiap untuk menghadiri Jumat. Pas Jumat, dia jangan sholat di situ. Dia datang ke mana? Ke masjid yang ditegakkan padanya Jumat. Ini kewajiban, jangan ditelantarkan. Kerabat saya menikah dengan laki-laki kafir. Dalam akad dia masih kafir. Tidak lama dari itu dia masuk Islam. Kalau memiliki anak. Setelah besar anak itu suami kembali menjadi kafir. Dengan membawa anak tersebut. Apakah nikah tersebut syah? Ya, sepanjang akad nikahnya sudah dilakukan dengan akad Islam. Ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Sudah dipastikan dia masuk Islam. Maka ya, nikahnya syah. Ketika dia sudah Islam ya, nikahnya syah. Tentang nasabnya, nah ini yang perlu dilihat tentang nasabnya di sini. Ya. Kalau dia tidak mengetahui hukumnya, maka insya Allah sudah syah sebagai anaknya. Ya, kalau dipastikan hamilnya setelah dia masuk Islam, maka ini insya Allah sudah syah. Jelas ya? Tentang nasab dari anak tersebut. Karena itulah yang dinasihatkan oleh para ulama di dalam hal ini, bahwa perempuan muslimah itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir. Berbeda dengan laki-laki muslim, boleh menikahi perempuan kafir. Ini kalimat boleh, walaupun afdalnya dia tidak nikahi. Nah, sebagian para ulama juga laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan kafir, ya, karena kalau mengkhawatirkan akan agamanya. Nah, dan perempuan cenderung lebih lemah daripada laki-laki. Ya, jelas ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini, ini termasuk masalah di dalam kehidupan. Sering orang hanya mengikuti perasaannya, ya, atau terbawa dengan kejiwaannya. Dia merasa condong kepada seorang, cinta kepada seorang, ya, dan ini menyebabkan dia mengorbankan agamanya, tidak memikirkan hal yang maslahat baginya. Ya. Dan seseorang itu kadang dia diuji dengan sebuah ujian, cinta kepada sesuatu itu diharamkan. Harus dia tahu bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, jangan khawatir. Allah akan mengganti dia dengan yang lebih baik baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, abadalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia dengan hal yang lebih baik darinya. Nah, saya seorang penuntut ilmu pemula. Bagaimana seharusnya penuntut ilmu bersikap dalam sebuah masalah fikih tatkala Ustadz A dan Ustadz B berbeda dalam suatu hal? Ya, pendapat mereka berbeda. Dan mereka berdua mengatakan pendapat mereka sama-sama rajih dari pendapat para ulama. Ya, lihat dalilnya, setiap dari keduanya lihat dalilnya. Apa dalilnya? Jelas ya? Dan ikuti dalil apa yang mereka sampaikan. Siapa yang mengikuti dalilnya, dia condong kepada salah satu dari dua pendapat dengan dalil, maka dia sudah lepas tanggung jawab. Dia sudah mengikuti sesuatu dengan ilmu. Jelas ya? Ini yang pertama, dia lihat dalilnya. Ya, kalau dia misalnya tidak bisa menimbang dalil, ya, dia cuma tahu
ya pendapat yang kuat saya karena pemula, ya, maka dilihat siapa di antara ulama yang memfatwakannya. Dia lihat siapa di antara ulama yang memfatwakannya. Kalau dia tahu dua ulama yang memfatwakannya, maka dia lihat siapa yang paling alim di antara keduanya. Itu yang dia ikut. Jelas ya? Ini kalau dia tidak bisa menilai dalil. Tapi kalau dia bisa mencerna dalil, maka dia baca dalil tersebut. Apa yang hatinya condong ke situ, dia ikut kepada dalil. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini pertanyaan dah habisnya ya. Kalau antum tanya terus. Ya, dan sudah adzan duhur juga. Baik. Nah, saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di majelis-majelis selama 10 hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Semoga apa yang kita dapatkan di majelis kita ini bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari hal yang menjadi rahmat dan kebaikan untuk kita semua, hujjah yang menguatkan kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan untuk seluruh ikhwah dan akhwat yang sudah hadir di majelis ini, apakah hadir secara langsung maupun mengikuti majelis ini, sebagaimana saya juga mendoakan kebaikan kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan saya berharap semoga setiap dari mereka mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai atau seperti dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ya wallahu taala alam, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.